Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya akhwati? Naam, alhamdulillah antunna bi khair. Naltaqi marratan ukhra ma'ana fi darsil manhaj, alaysa kadzalik? Naam, hal musta'iddah lid-dirasah ya akhwati. Fahayya man lam tasta'id fa 'alaiha al-isti'dad. Siapkan muqarrarnya, alat tulisnya disiapkan untuk belajar. Darasna bil ams an mauqif ahlu sunnah wal jamaah min mas'alatit takfir. Ya, kita akan lanjutkan pembahasannya. Dibuka bukunya halaman 114 fi faqrah al-akhirah. Wa ahlu sunnah wal jamaah yufarriquna bainal hukmi al-mutlaq. Nah, nabda ya akhwati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlu sunnah wal jamaah yufarriquna bainal hukmi al-mutlaq ala ashabil bid'ah bil ma'siyah awil kufri. Ahlu sunnah wal jamaah mereka membedakan hukum kemutlakan terhadap pelaku bid'ah dan kekufuran. Wa bainal hukmi ala syakhsin muayyan mimman sabata islamuhu biyakin sadarat anhu bid'ah minal bid'ah bi annahu asin au fasikun au kafirun. Dan membedakan menghakimi seseorang yang telah Islam 100%, kemudian dia melakukan amalan bid'ah, apakah dia itu pelaku maksiat atau fasik atau kafir? Fala yahkumuna alaihi bidzalik hatta yubayyan lahul haqq. Walidzalika biiqamatil hujjah wa izalatis syubhah. Mereka tidak menghakimi seseorang sampai ada dalil yang benar dan jelas. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mudah dan tidak gampang mengkafirkan orang lain. Nah, wa hadza fil asya'il khafiyyah la fil umur adh-dhahirah wa la yukaffiruna al-muayyan illa idza tahaqqaqat fihi asy-syurut wantafatil mawani'. Dan ini hanya pada masalah yang khafi atau yang tersembunyi, bukan pada urusan yang jelas atau zahir. Ya, kecuali telah memenuhi syarat-syarat. Kalau mereka itu kafir dan tidak ada kendala atau syubhah lagi, maka dia itu kafir. Summa iftahna safha ataliyah, safha wahid mi'ah wahum sata'ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani fi bani Israil muta'akhiyaini fakana ahaduhuma yudnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah fakana la yazalul mujtahid yarul akhar ala dhanb fayaqul aqsir fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir faqala khallini wa rabbi abu ista alayya rakiban faqala wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilukallahu al-jannah faqubida arwahuhuma fajtama'a
inda rabbil alamin. Faqala li hadzal mujtahid kunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Wa qala lil mudnib idhhab fadkhulil jannah bi rahmati. Wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar. Waliyazubillah. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa sementara yang lain giat dalam beribadah. Orang yang giat dalam beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa hingga ia berkata, berhentilah. Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Ia berkata lagi, berhentilah. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah kemudian mencabut nyawa keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Allah lalu berkata kepada pelaku dosa, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan berkata kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Abu Hurairah berkata, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Wa hadzal hadis syahid bi annana la yajuz an nukaffir syakhsan akhar. Nah, jadi kita tidak boleh mengkafirkan seseorang. Summa nastamir. Wa ahlu sunnah wal jamaah a'lamun nas wara'an fi babit takfir. Ahlu sunnah wal jamaah mereka sangat berhati-hati dalam urusan takfir ini. Li'anna takfiril muslim mas'alatun khatiratun wa yatarattab alaihi atharun azimatun. Karena mengkafirkan seorang muslim itu perkara yang sangat berbahaya dan konsekuensinya di sana. Fayajib adamul khawdi fiha duna dalilin bayyin. Maka dari itu dilarang untuk tergesa-gesa mengkafirkan seseorang muslim. Li'annal asla fil muslim adh-dhahiri al-adalah baqa'u islamihi wa adalatihi hatta yatahaqqaq zawalu dzalika anhu bimuqtadad dalil asy-syar'i. Karena hukum dasar dari setiap muslim itu adalah dia itu muslim sampai datang dalil syar'i yang jelas kalau dia itu benar-benar kafir. Wa minha yanbaghi ihtiraz minat takfir ma wujida ila dzalika sabil. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi mentakfirkan seseorang semampu kita. Fababut takfir babun khatirun wa 'azimun. Man la ya'rifil wajib fihi yazillu wa yadil. Wa qad tawaqqafa fihi kibarul a'immah fasalimu. Wa aqdamu 'alaihi al-mubtadi'un fasaqatu. Karena bab takfir ini adalah bab yang sangat berbahaya dan ulama-ulama kita tidak melakukan itu. Fa ahlu sunnah wal jamaah fi mas'alati takfir
fi masailil kufri wal iman yahkumuna 'alan nasi bi dhawahirihim. Pada masalah ahlu sunnah wal jamaah, pada masalah kufur dan iman, ahlu sunnah menghakimi seseorang dengan zahir mereka. Fa in azharul islam hukima lahum bil islam zahiran wa batinan, wa in azharul kufra hukima lahum bil kufri zahiran wa batinan min duni an yatatabba'u bawatinahum. Nah, jika yang nampak itu keislaman mereka, maka ahlu sunnah menghakimi mereka itu muslim. Pun sebaliknya, jika yang nampak itu kekafiran, maka mereka ahlu sunnah wal jamaah ini menghakimi bahwa mereka ini kafir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, yumkin naktafi bihadza ya akhwat. La'allakunna tafhamna ma alladhi syarahtu lakunna. Afwan ala kulli taksirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.